perusahaan seperti itu kan. Jadi memang tugasnya itu adalah menerjemahkan opini pejabat pemerintah gitu ya ke dalam kebutuhan perusahaan gitu. Jadi ketika tadi contohnya apa tadi? Contohnya misalkan pemerintah bilang bahwa upah buruh gitu kan minimal 1 juta gitu. Jadi memang pelobi sendiri itu akhirnya menginterpretasikan, menyampaikan gitu kan bahwa perusahaan-perusahaan harus mengikuti, istilahnya harus membuat kebijakan yang sama terhadap opini dari opini dari pemerintah seperti itu. Paham ya bagaimana interpretasi terhadap langkah-langkah pemerintah? Jadi langkah-langkah pemerintah gitu. Jadi kita melihat bahwa pemerintah dulu yang memberikan statement, kemudian diaplikasikan terhadap kebijakan dari perusahaan seperti apa gitu. Ya, paham ya? Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah interpretasi terhadap langkah-langkah perusahaan. Nah, ini nih. Jadi kebalikan kan? Yang tadi langkah-langkah pemerintah, sekarang adalah langkah-langkah perusahaan. Nah, karena para pelobi sendiri ini kan dekat gitu kan. Jadi memang memiliki kontak yang dekat dengan pejabat pemerintah gitu kan. Maka pelobi gimana nih? Halo? Halo? Gimana Sima? Iya betul, karena memiliki kontak ya. Jadi karena memang memiliki kontak gitu kan. Jadi dengan pejabat pemerintah gitu kan, maka si pelobi itu dia memiliki banyak informasi gitu kan. Bazi yang mana ya? Bazi oh izin ya tadi. Oh iya lupa izin. Oke, lupa. Oke, jadi untuk yang langkah-langkah perusahaan karena pelobi itu dekat gitu ya dengan pejabat pemerintah dan dia memiliki informasi gitu kan mengenai bagaimana pandangan bagaimana gitu kan kebijakan perusahaan atau kelompok gitu untuk pemerintah, untuk ketentuannya yang dibuat sesuai dengan pemerintah gitu. Betul Mbak, terhadap ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kuat ya. Terus yang ketiga adalah membangun posisi ya. Membangun posisi. Nah ini salah satu metode lobby apa nih? Bergin ya, kayak jadi karena deket-deket gitu ya. Ada kan ya yang orang-orang yang deket-deket gitu pejabat pemerintah gitu kan. Supaya apa gitu kan? Lobby ini biasanya contoh gitu kan. Contoh misalkan yang tadi ketika pemerintah ingin menaikkan tarif listrik seperti itu ya, bagaimana lobby itu gunanya adalah mendekati pejabat supaya apa? Supaya ditunda dahulu gitu. Karena apa? Karena istilahnya untuk membantu perusahaan seperti itu. Jadi perusahaan mengirimkan lobbying kepada pemerintah bagaimana pemerintah itu supaya mereka menahan dahulu gitu. Jadi membangun posisi gitu. Jadi memang melakukan pendekatan ya terhadap pejabat pemerintah gitu. Hasil lirik buku ya Mbak, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi terus kemudian ada lagi tahapan lobby. Nah ini ada lagi nih, ternyata ada tahapan lobby yang melemparkan berita nasional. Kita sangat paham sekali ya. Jadi memang
contoh-contoh lobbying ini tuh sangat sangat umum sekali gitu ya di masyarakat kita gitu, apalagi di negara Indonesia ya. Yang salah satunya adalah melemparkan berita nasional gitu. Jadi media itu digunakan sebagai tempat lobby atau peredaran berita. Jadi supaya menjadi sebuah wacana gitu kan. Jadi misal nih konflik mengenai lagi-lagi ya yang ini ya, penaikan harga BBM seperti itu. Jadi bagaimana ada beberapa media gitu tiba-tiba saja mereka sangat intens untuk membahas masalah itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk lobbying gitu, yang melemparkan ke berita nasional. Banyak sekali kan. Jadi sepertinya sekarang ini gitu kan, proses lobbying itu lebih banyak mereka melemparkan ke berita nasional ya. Jadi memang banyak sekali ketika kita melihat berita nasional itu penuh dengan kasus-kasus, itu adalah bisa jadi itu memang satu kasus sesungguhnya gitu ya, yang memang media itu memberitahukan. Bisa juga itu adalah kasus yang memang sengaja dilempar di media gitu, jadi sebagai salah satu bentuk lobbying gitu kan. Nah itu ya betul sekali. Jadi berlaku. Jadi memang lobby ini ke semuanya ya, di seluruh negaranya. Memang tidak hanya di Indonesia saja. Jadi tapi contoh yang terdekat gitu ya, contoh yang terdekat kita bisa melihatnya di negara kita ya, banyak sekali kan. Tidak hanya di ini ya, ketika di luar negeri gitu kan, misalkan nih ketika di luar negeri ini salah satu misalkan contoh kasus gitu kan, ketika kasus Korea Utara dan Korea Selatan seperti itu, atau ketika kasus apa namanya konflik dengan Taiwan dengan Cina seperti itu, atau ada lagi kasus di Amerika mengenai apa krisis unemployment, peningkatan unemployment ya, peningkatan pengangguran di Amerika seperti itu. Jadi memang proses lobbying sendiri ini memang rata-rata sama ya, hampir di banyak negara sama gitu. Jadi memang ini adalah salah satu ilmu yang general gitu ya, yang bisa diterapkan di mana saja itu. Nah, yang ke-6 itu adalah mendukung kegiatan pemasaran. Nah ini jadi ini adalah salah satu ketika melobi gitu ya, supaya pemerintah itu membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi memang misalkan contohnya minuman untuk di istana seperti itu, minuman air mineral di istana gitu kan, misalkan di situ ada aqua gitu, berarti itu adalah salah satu proses lobbying yang mendukung kegiatan pemasaran gitu. Oke. Nah yang ketiga nih ya, sekarang kita melakukan uraian jadi teknik gitu ya, teknik lobby gitu kan. Gini ya teman-teman, apa namanya, karena ini lebih ke banyak teori gitu kan, memang kita lebih banyak belajar masalah teori gitu, jadi memang yang diperlukan ini teman-teman sendiri supaya paham gitu. Jadi memang pertama memang karena untuk mengingat gitu kan terlalu banyak saya rasa ya, jadi memang ini kita sudah masuk berapa modul 6, saya rasa untuk mengingat itu tidak terlalu ini ya, agak sedikit berat ya, karena apa, karena materinya terlalu banyak kan. Jadi diharapkan gitu ya teman-teman sekalian sendiri itu lebih ke paham gitu ya. Ketika lebih ke teman-teman paham gitu tanpa harus menghafal gitu kan, pasti bisa sedikit nyambung gitu kan, akhirnya lebih tahu gitu. Jadi memang diharapkan teman-teman sendiri itu memang paham gitu kan ya, misalkan setelah membaca gitu kan